kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Kali ini ada negara apa aja sih Pak? Kita sudah misalnya kerjasama orang-orang Indonesia itu bekerja di negara apa aja. Kalau government to government itu istilahnya berarti ada kerjasama ya Pak ya, negara Indonesia dengan negara penempatan. Semua warga Jawa Barat yang ingin pergi kerja ke luar negeri itu nyari informasi peluang kerja sendiri di negara-negara penempatan. Caranya gimana sih supaya saya bisa tahu ini penipuan atau tidak gitu. Negara wajib nih memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perusahaan penempatan pekerja migrannya ini tuh terdaftar baik di BP2MI ataupun di Kementerian Tenaga Kerja. Pergi migran pulang juragan. Ini adalah apa sebenarnya jargon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tete. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama saya Farisa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan Bapak Freddy. Terima Bapak kasih Freddy Teja. dari BP3MI Jawa Barat. Wis. Bapak boleh ngobrol-ngobrol sedikit dong? Boleh dong. Pak Freddy ini di BP3MI Jawa Barat ini apa, sebagai apa? Terus BP3MI Jawa Barat itu apa gitu? Iya, baik. Boleh. Saya Freddy, saya sebagai pengantar kerja ahli muda di BP3MI Jawa Barat. Nah, kalau BP3MI ini di bawahnya BP2MI. Jadi secara keseluruhan kami disebut BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan di setiap provinsi kami punya perwakilan atau cabang dari BP2MI namanya BP3MI, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, kami fokus khusus untuk melayani pekerja migran Indonesia, termasuk untuk yang kita berangkatkan berdasarkan kerjasama antara negara penempatan dengan negara Indonesia, dan juga kita ngurusin terkait dengan OPP, orientasi pra pemberangkatan, juga kita ngatasin terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia. Betul. Berarti kalau BP3MI itu memang untuk pekerja yang mau bekerja ke luar negeri, betul, Pak ya. Betul. Karena sebenarnya pengangguran itu adalah salah satu isu prioritas dari Sekda kita, Mbak. Nah, kalau misalnya pengangguran itu untuk menuntaskan entah mau dibuka lapangan pekerjaan atau ini salah satu alternatif ya Pak ya. Betul. Untuk bekerja di luar negeri. Wah, sementara ini ada negara apa aja sih Pak? Kita sudah misalnya kerjasama atau biasanya kita orang-orang Indonesia itu bekerja di negara apa aja? Oke, baik. Kalau untuk negara penempatan banyak ya. Untuk yang kita G2G saja ada Jerman, Jepang, Korea. Itu yang government to government ya. Okay. Untuk yang skema private to private itu ada Taiwan, Hong Kong, Singapura, Slovakia, Rumania, Hungaria, Polandia, Jerman dan sebagainya. Itu masih banyak lagi negara-negara yang lain. Gitu, Pak Ica. Betul. Oh, kalau government to government itu istilahnya berarti ada kerjasama ya Pak ya antara negara Indonesia dengan negara penempatan. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya orang kalau mau pergi kerja ke luar negeri itu gimana sih? Nah, ya? Betul. Ada 5 cara untuk teman-teman atau warga Jawa Barat yang ingin pergi kerja ke luar negeri. Yang pertama itu lewat skema government to government, ya. Itu kerjasama pemerintah Indonesia dengan negara penempatan yang sudah berjalan itu negara Jerman, Jepang, Korea. Nah, khusus untuk Jerman dan Jepang ini yang perawat, ya mereka yang latar belakang kedokteran. Dan untuk yang Korea ini mereka yang kerja di darat ataupun mereka yang kerja di laut. Nah, untuk pola penempatannya ini atau cara teman-teman mendaftarnya itu lewat websitenya bp2mi.go.id. Ya, jadi bisa cari informasi semua di situ. Ya. Yang kedua itu adalah government to private. Kemudian yang ketiga itu adalah private to private. Nah, untuk private to private ini sebenarnya warga Jawa Barat yang ingin pergi kerja ke luar negeri melalui P3MI. Kalau dulu namanya familiar dengan sebutan PJTKI. Ganti nama jadi PPTKIS, sekarang namanya P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu PT mana sih yang legal atau ilegal, nanti teman-teman bisa nanya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, bisa ke BP3MI, atau mungkin nanti teman-teman bisa download aplikasi di Play Store, ya, bisa lewat Jendela PMI, atau bisa lihat juga dari Cisco P2MI.
Itu nanti bisa diakses secara umum. Betul. Kemudian yang keempat itu untuk kepentingan perusahaan sendiri, ya. Dan yang kelima ini adalah skema mandiri. Untuk yang mandiri ini pada prinsipnya semua warga Jawa Barat yang ingin pergi kerja ke luar negeri itu nyari informasi peluang kerja sendiri, baik secara online ya di negara-negara penempatan. Dan biasanya kalau di email-email itu suka ada ya, apa sih seperti job seeker atau job street atau apa ya, nyampaikan permohonan atau CV, terus kemudian dilakukan interview, terjadi kesepakatan, sampai nanti keluar visa kerjanya. Dan kemudian nanti teman-teman di Indonesia bisa ngurus dokumen-dokumen yang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan. Gitu Teh Ica. Pokoknya kalau misalnya mau bekerja di luar negeri boleh, asal melalui jalur yang prosedural tadi ya. Salah satunya adalah visa kerja ya Pak ya? Betul sekali. Nah, kalau visa kerja itu setiap negara berarti berbeda-beda? Bentuknya berbeda-beda. Durasinya biasanya berapa tahun Pak? Nah untuk durasi ini ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah tergantung di visanya itu berapa lama durasinya. Jadi memang nggak bisa dipatok pasti sama, belum tentu. Jadi tergantung durasinya. Cuman pada umumnya itu 1 tahun diperpanjang. Bisa diperpanjang. Betul. Di negara penempatan. Di negara penempatan. Oke. Berarti yang bahkan banyak banget ya Pak pemberitaan kayak misalnya ternyata kena scamming atau misalnya ternyata atau kemarin tuh magang ternyata dibohongin misalnya kayak gitu kan. Nah yang beda, yang kita sebagai orang awam tuh harusnya ngelihat apa dulu nih Pak supaya memilah apakah pekerjaan itu benar atau tidak. Iya, baik. Ini memang menjadi tantangan banyak orang, tidak hanya warga Jawa Barat saja. Dan faktanya memang informasi-informasi ini juga belum diterima oleh semua orang. Caranya gimana sih supaya saya bisa tahu ini penipuan atau tidak gitu ya. Betul. Nah, untuk yang program G2G ataupun G2P di 2 skema itu sudah jelas, nanti teman-teman bisa buka di websitenya bp2mi.go.id gitu ya. Jadi di situ alurnya, persyaratannya, yang dibutuhkannya apa saja sudah clear lah di situ. Termasuk sampai ke pendaftaran. Kemudian untuk yang skema P2P, ini kan teman-teman harus bisa memastikan bahwa perusahaan penempatan pekerja migrannya ini tuh terdaftar baik di BP2MI ataupun di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, untuk bisa tahu terdaftar atau tidaknya, nanti teman-teman bisa melalui aplikasi Sisco P2MI, karena di situ kan nanti teman-teman bisa dapetin akses P3MI mana saja yang bisa berproses, atau teman-teman bisa download di Play Store, ya, namanya Jendela PMI. Oh, ini ada PT yang sudah diberikan izin atau sedang skorsing atau kena tunda layan atau yang memang sudah dicabut izinnya. Jadi teman-teman bisa tahu nih bahwa PT itu bisa beroperasi di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu tidak cukup. Oh, ternyata PT-nya sudah legal nih. Tapi teman-teman juga harus bisa memastikan bahwa job-job yang mereka sampaikan kepada kita itu tersedia di Sisco P2MI. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buka Sisco P2MI, nanti bisa klik lowongan, ya, ada garis 3 itu di sebelah kiri atas kalau bukannya dari handphone. Terus kemudian nanti teman-teman tinggal pilih berdasarkan nama negara, karena di situ ada referensi berdasarkan nama negara atau berdasarkan P3MI-nya. Nah nanti misalnya katakanlah PTA, nanti dia muncul tuh jobnya ke negara mana saja, sebagai apa saja, dan kualifikasi yang dibutuhkan apa. Jadi waktu ada informasi dari teman, ini nih PT ini ada peluang kerja ke negara ini, nah teman-teman tuh bisa cari di situ. Tanpa harus jauh-jauh datang ke BP2MI atau ke BP3MI gitu. Jadi bisa cek langsung di handphonenya masing-masing lewat Jendela PMI atau Sisco P2MI. Sisco P2MI. Wow. Sebenarnya kalau misalnya ke luar negeri itu harus bisa bahasanya dulu atau gimana nih Pak? Baik. Di dalam Undang-Undang 18 2017 itu kan di pasal 5 dan pasal 13 itu disampaikan syarat orang untuk bisa pergi kerja ke luar negeri. Dan memang salah satu yang paling penting itu adalah skill dan bahasa ya, untuk kompetensi dan bahasa. Nah, kenapa hal itu penting? Artinya bahwa setiap orang yang ingin pergi kerja ke luar negeri ini harus punya kualifikasi, harus punya kemampuan untuk yang diminta ini terkait dengan komputer. Nah, teman-teman ini harus tahu nih komputernya yang berkaitan dengan komputer apa saja dan kemudian bahasanya seperti apa. Nah, jangan sampai nanti teman-teman yang kerja ke luar negeri bahasa nggak bisa, skill nggak punya. Pada akhirnya informasi atau kalimat perintah yang disampaikan oleh atasan itu nggak pernah sampai nih kepada saya yang misalnya mau kerja nih. Udah disampaikan dalam bahasa Inggris misalnya. Terus saya disuruhnya A, yang saya kerjakan B. Sehari 2 hari mungkin atasannya sadar.
oh ini ternyata ada kelemahan ini, masih bisa diterima lah. Tapi ternyata mungkin pas hari atau minggu pertama, minggu kedua, wah ini kok disuruh nggak bisa-bisa aja ya. Ya akhirnya di situ muncullah mungkin marah lah atau apalah. Jadi sehingga memang untuk kompetensi dan bahasa ini menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap orang supaya bisa bekerja dengan baik dan nyaman. Betul, harus paham instruksinya Betul. supaya kita bisa bekerja dengan baik. Betul, betul. Wah, berarti tadi itu ada G2G, itu ada Jepang, Korea Selatan, bukan Korea Utara ya? Bukan Kang Korea Tete. Utara, Korea Selatan dan Jerman. Jerman. Memang kebanyakan dibutuhinnya di sektor kesehatan ya Pak ya? Untuk Jerman dan Jepang betul. Terutama teman-teman kita di keperawatan. Betul. Nah makanya ini juga bisa jadi opsi juga buat teman-teman perawat gitu. Saya pengen ke ke Jerman, saya pengen ke Jepang. Nah nanti bisa dibuka tuh aksesnya dari bp2mi.co.id. Paling tidak nanti teman-teman akan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Terus kemudian nanti teman-teman akan melalui proses verifikasi dokumen. Kemudian nanti juga ada proses interview. Dan setelah itu teman-teman juga akan ada proses pelatihan bahasa dari kita pemerintah. Oh, itu malah bahasanya di akhir ya? Iya, betul. Yang penting lulus apa dulu? Interview dulu. Interview Dulu. Setelah lolos interview, baru nanti ada pelatihan bahasa. Sip. Interviewnya pakai bahasa Inggris tapi apa ya? Ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi untuk teman-teman yang punya kemampuan bahasa Inggris lebih, tentunya harus pakai bahasa Inggris ya. Karena itu menjadi penilaian plus itu. Ya dibanding teman-teman yang lain. Wow, seru. Biasanya dibutuhinnya banyak Pak? Banyak. Oh, sebenarnya kalau pekerja migran di Jawa Barat atau asal Jawa Barat itu sebenarnya banyak kan sih Pak? Pekerja migran asal Jawa Barat di data kami tahun 2024 saja sampai dengan September itu sekitar 54 ribuan ya. Itu dari 5 skema yang tadi saya sampaikan. Dan memang animo untuk orang bekerja ke luar negeri ini menjadi salah satu opsi karena saya di dalam negeri mungkin kerja ini, saya terhambat ini, saya mau kerja ini, saya agak sulit di sini. Nah pas ada peluang kerja ke luar negeri, ini sesuai dengan skill saya nih, ini sesuai dengan minat dan bakat yang saya milikin, boleh nggak? Boleh banget. Karena memang secara umum bahwa negara wajib nih memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paling tidak kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat, warga Jawa Barat yang pergi kerja ke luar negeri, sesuai dengan skill atau kemampuan yang mereka miliki. Wow. Kalau di Jawa Barat sendiri ada kabupaten atau kota tertentu nggak Pak? Misalnya yang memang ternyata banyak banget yang berangkat ke luar negeri. Ya, jawarannya itu ada di Indramayu. Wah, Kabupaten Indramayu, terus kemudian Cirebon ya, Subang, Karawang, terus kemudian ada Cianjur dan sebagainya. Wah, iya betul. Karena mereka mental ini pengembara ya Pak ya. Iya. Kalau orang Bandung kayak saya misalnya kemarin ke Jogja aja saya suka kelepasan bahasa Sunda Pak. Oh, gitu ya. Padahal itu baru beda provinsi ya, Iya, baru beda iya, provinsi. Apalagi kalau di luar negeri. Betul. Sebenarnya Pak kalau dalam melakukan tupoksi Bapak nih di pelindungan pekerja migran, yang paling sulit itu menangani apa Pak? Dari pekerja migran, masalah-masalah pekerja migran. Ya. Sebenarnya kita menyelesaikan permasalahan ini koordinasi sifatnya ya, terintegrasi, kita bersama-sama lah ya. Misalnya nih pengaduan itu bisa diterima oleh teman-teman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau melalui kantor kami BP3MI, P4MI atau ada LTSA atau mungkin ada juga MPP, Mall Pelayanan Publik ya. Kita juga menempatkan beberapa teman-teman di MPP. Jadi masyarakat bisa mengadu nih lewat tempat-tempat yang tadi saya sampaikan. Nah, setelah kita terima pengaduannya, terus kemudian kelengkapan dokumen kita terima, dan kalau misalnya ini ada masuk ke ranah pidana seperti penipuan, pemalsuan dan sebagainya, kita pasti akan dampingin ke kepolisian, ya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, pasti kita dampingin. Karena memang banyak masyarakat atau warga yang tidak paham kalau saya mau ngadukan permasalahan ini ke kepolisian seperti apa sih. Nah, kita nanti akan dampingin. Nah, di samping itu juga kita pasti berkomunikasi, berkirim surat ke BP2MI Pusat, dan kemudian BP2MI Pusat juga akan melakukan koordinasi dengan baik dengan Kemlu, dengan Kemnaker, ataupun dengan KBRI, KJRI, KDI di negara penempatan. Nah, memang kalau misalnya kita bicara sulit, karena kita nanganin orang yang kerja di luar negeri, tentunya kita nggak bisa langsung ya, perlu proses. Betul. Artinya seperti
kekerasan, ya. Dan kita menuntut eh, misalnya orang yang melakukan kekerasan ini harus masuk penjara nih, karena apa yang dia lakukan ini adalah suatu kejahatan gitu ya. Nah tentunya ini prosesnya panjang. Kita akan melakukan koordinasi dengan KBRI atau KJRI yang ada di negara penempatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bukti. Mungkin ada PMI yang menerima kekerasan, tapi dia ngadunya mungkin setelah 1 minggu. Padahal kekerasan, iya, bukti-buktinya sudah hilang. Yang biasanya kayak gitu agak sulit. Atau mungkin dia terima gaji setiap bulan, tapi nggak ada buktinya. Jadi dengan bahasa misalnya nih, saya sebagai user atau pengguna, saya sudah gaji kamu $2.000 setiap bulan misalnya, tapi nggak ada tanda terimanya, ya. Sementara dalam perjanjian kerja, gajinya itu 4.000, contoh nih, gajinya itu 4.000. Nah, waktu dia ngadukan ini gaji saya nggak sesuai dengan perjanjian kerja 4.000, tapi saya cuma dikasih 2.000, tapi nggak pernah ada bukti kalau misalnya, oh yang saya kasih ini, yang dari pihak pengguna ini adalah 4.000, dia cuma ngasih 2.000, tapi nggak ada tanda terima, nggak sesuai dengan perjanjian kerja. Akhirnya ada gap di situ, dan waktu mereka ngadukan ke kami jadi agak sulit juga. Ini gimana nih cara penyelesaiannya? Karena memang pengguna di mana, PMI di mana. Iya kalau misalnya masih satu rumah atau satu perusahaan. Kalau misalnya ternyata PMI-nya sudah di Indonesia, kemudian user atau penggunanya susah dihubungi dan sebagainya, ini kan juga menjadi suatu tantangan buat kita semua ya. Gitu sih Teh. Betul. Wah, berarti memang si setiap warga negara itu harus sadar ya Pak ya, atau siapa yang mau bekerja misalnya udah harus sadar bahwa kontrak kerja apa yang dicantumkan itu dibaca ya Pak ya. Dan memang pelindungan paling utama adalah dari mereka diri mereka sendiri yang ingin pergi kerja ke luar negeri. Sebelum mereka berangkat kerja ke luar negeri ini kan ada orientasi pra pemberangkatan yang kami berikan kepada setiap calon pekerja migran Indonesia. Itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Nah, mungkin nggak semua calon pekerja migran itu bisa menyerap informasi seharian sekaligus gitu Sebanyak ya. itu gitu Sebanyak ya. itu. Mungkin nggak bisa sekaligus, tapi paling tidak kami mendorong mereka untuk selalu belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, menghindari tindakan-tindakan pidana, ya. Apa yang dilarang di negara penempatan tentunya juga mereka harus paham. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan lah, supaya waktu mereka bekerja ini, mereka paham batasannya sampai di mana, apa yang mereka boleh atau tidak boleh, dan kemudian itu kan menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mereka lakukan dan tidak menjadi beban. Betul. Karena kan banyak orang yang nggak biasa, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Ya jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Justru kita harus siapin diri sebelum kita pergi kerja ke luar negeri. Sehingga waktu mereka nyampe di luar negeri dan nemuin suatu permasalahan, mereka bisa, saya harus ngadunya kemana nih? Dokumen apa atau bukti apa yang harus saya lengkapin? Kita berikan informasi itu kepada mereka. Sehingga waktu mereka ngadapin suatu masalah, paling tidak tahapan awalnya itu mereka tahu langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Betul, gitu betul. Teh. Sebagai proteksi diri ya Pak ya. Betul. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wih, kalau misalnya tadi saya baca sekilas nih Pak, ada pelindungan sebelum bekerja, pelindungan selama bekerja, dan pelindungan setelah bekerja. Memang seluas itu ya? Betul sekali, sangat luas. Stakeholdernya. Betul. Nah, disebut sebagai calon pekerja migran ini kan mereka yang terdaftar ya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau di instansi pemerintahan. Artinya posisinya mereka ini belum di negara penempatan. Nah, saya bilang negara penempatan ini tergantung kebutuhan masyarakat ini pergi kerja ke negara mana ya. Bebas ya. Nah, artinya waktu mereka berada di Indonesia dalam rangka mereka daftar diri, melakukan interview, dan kemudian mereka terdaftar sebagai pekerja migran Indonesia, itu ada asuransi pra yang mereka memang harus ikutin sebelum mereka masuk ke dunia kerja di negara penempatan ya. Kemudian masa penempatan ini adalah di saat mereka bekerja di negara penempatan, dan purna itu adalah setelah mereka selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia. Nah, artinya pelindungannya kami mulai dari sebelum mereka kerja sampai mereka pulang. Penasaran Pak, kalau pelindungan setelah bekerja itu bentuknya seperti apa? Ya, kalau misalnya pelindungan setelah bekerja tentunya mereka bisa, misalnya nih, mereka ngadapin suatu masalah. Kebetulan di bandara-bandara internasional itu kan kami punya petugas ya. Jadi kalau misalnya mereka punya masalah, mereka bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan mereka kepada petugas-petugas yang ada di bandara. Atau juga misalnya setelah mereka pulang tanpa ada masalah apapun, kembali ke rumah,
itu nanti bisa kita ikutkan program pemberdayaan. Nah, kita berikan mereka edukasi pada saat mereka punya uang, kira-kira uangnya harus diapain sih? Kita berikan pelatihan misalnya entah itu memasak atau budidaya jamur dan sebagainya lah. Sehingga uang yang mereka dapatkan itu dia nggak habis begitu saja. Karena bagaimanapun juga kan pengelolaan keuangan itu amat sangat penting. Betul. Gitu Teh Ica. Oh, karena kita jangan sampai udah digaji dolar ya Pak, pulang ke sini masih beserba kekurangan aja, jangan sampai. Oke. Karena biasanya kontrak kerja itu sifatnya tidak selamanya ya Pak, balik lagi ada durasinya. Ada durasinya, betul. Jadi manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya di saat itu, lalu pas pulang jadi banyak uangnya. Apa Pak? Ada pergi migran, pulang juragan. Pergi migran, pulang juragan. Ini adalah apa sebenarnya jargon dari P2MI untuk yang mau pergi ke luar negeri. Oke. Sebenarnya Pak, ada bisa dibilang nggak sih ada negara yang paling aman untuk bekerja di luar negeri? Pada prinsipnya untuk kita pergi kerja ke luar negeri ini semuanya aman ya. Sebenarnya pada prinsipnya semua aman. Kalau misalnya kita bilang nggak aman, ya kayaknya nggak akan ada teman-teman yang mau pergi kerja ke luar negeri. Tapi kita perhatikan jangan juga di negara konflik. Betul. Ya, seperti yang terjadi belakangan ini banyak sekali pengaduan yang mereka bekerja ke negara Myanmar nih. Negara Myanmar ini kan terjadi konflik di internal negaranya. Tapi masih ada saja warga kita Jawa Barat yang pergi kerja dengan bahasaan prosedural ilegal atau yang pada akhirnya mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Artinya tolong diperhatikan bukan negara konflik dan kita perhatikan juga gajinya. Betul. Ya, jadi nggak hanya sekedar saya mau pergi kerja ke negara ini mau-mau aja tapi nggak diperhatikan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja, besaran gaji yang saya dapat dalam perjanjian kerja. Sementara banyak di kita ini main tanda tangan, isi nggak dibaca, waktu terjadi suatu permasalahan mereka nggak bisa apa-apa karena memang perjanjian kerjanya sudah ditandatangan menjadi suatu kesepakatan antara mereka berdua. Itu sih yang harus diperhatikan, Beca. Sama mungkin harus banyak membaca juga ya Pak ya, banyak ngelihat sebenarnya di negara tersebut itu seperti apa kehidupannya, budayanya. Kalau kita lihat banyak banget Pak orang videografer atau video-video youtuber gitu Pak yang kehidupannya di luar negeri gitu. Itu bisa meningkatkan minat para orang-orang warga itu buat ke luar negeri gak? Sangat bisa dan itu juga menjadi bagian dari edukasi ya kepada warga Jawa Barat. Kalau misalnya kondisi ketenaga kerjaan di negara Taiwan seperti apa, kondisi ketenaga kerjaan di negara Korea tuh seperti Korea Selatan seperti apa, atau negara Singapura dan berbagai macam negara. Tentunya itu juga bisa menjadi bagian dari komunitas teman-teman pekerja migran yang ada di negara penempatan. Betul. Dan biasanya pertolongan yang paling awal itu biasanya dari teman-teman komunitas ya. Kan kalau misalnya dari tempat bekerja mau ke KBRI atau ke KJRI mungkin tempatnya jauh ya. Betul. Tapi kalau misalnya mereka punya komunitas mungkin jaraknya hanya satu gang kah atau mungkin ya hanya beberapa ratus meter yang aksesnya nggak terlalu jauh dari tempat dia bekerja. Dan bisa menjadi tindakan pertolongan pertama lah kepada teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri. Dan memang pada prinsipnya bagi mereka konten creator ya yang ada di negara penempatan ini juga bisa seperti tadi pengentasan pengangguran ya. Saya mau pergi kerja ke luar negeri tapi saya nggak tahu mau pergi kerjanya ke negara mana. Dengan kompetensi ataupun skill yang saya miliki ini kira-kira saya cocoknya kemana. Nah, melalui teman-teman yang di negara penempatan ini kan kita bisa punya perbandingan. Saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini gitu Teja. Wow. Sebenarnya yang paling sulit di negara orang itu apa ya Pak? Mereka suka cerita nggak sih Pak? Apa yang paling sulit bekerja di negara orang? Ya, biasanya sulit itu rata-rata 3-5 bulan pertama ya, homesick gitu ya. Kangen gitu ya? Ya, kangen rumah, kangen anak, kangen istri, kangen suami, kangen orang tua dan sebagainya lah. Rata-rata di 3-5 bulan. Dan waktu kapan hal itu timbul? Waktu mereka nggak ada kegiatan. Biasanya seperti itu, waktu mereka lagi diam. Karena kan yang namanya bekerja nggak selalu full bekerja ya. Ada masanya memang mereka berdiam. Dan waktu mereka berdiam ini, mereka harus selalu memacu dirinya ada pekerjaan A, B, C, D. Ya tentunya sesuai dengan koridor
yang tercantum dalam perjanjian kerja ya. Jangan dalam perjanjian kerjanya A, yang kerjaan B, jangan juga gitu. Tapi paling tidak dia bisa mengoptimalkan dirinya dalam melakukan pekerjaan supaya energinya nggak habis karena mikirin rasa rindu harus pulang ke rumah dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang kita juga sekarang di kantor kalau sibuk ya Pak ya, nggak kepikiran ya keluarga. Nah, itu juga yang pengalaman pribadi kayaknya. Orang mau bekerja di luar negeri juga harus menyibukkan diri supaya. Iya. Atau ini kayaknya Pak, kalau zaman-zaman Lebaran kali ya, jadi ingat yang pengen pulang gitu. Iya, betul ya, kurang lebih seperti itu karena memang kalau mereka warga Bandung terus kemudian kerja di Jakarta, sekarang kan sudah banyak akses kendaraan, mungkin 1 jam sampai. Tapi kalau misalnya mereka di luar negeri kan nggak segampang itu ya. Betul. Mau pesan tiket pesawat, iya kalau pesawatnya mungkin cuma 2 jam, 3 jam, tapi mungkin yang jaraknya lebih jauh, mereka harus mikir biayanya dan sebagainya. Dan memang 1 tahun itu kan mereka dikasih izin cuti ya. Nah, durasinya sekitar 1 minggu rata-rata. Dan kalau misalnya mereka cuti itu menjadi suatu pilihan bagi mereka, saya mau ambil cutinya atau tidak. Kalau saya mau ngambil cutinya berarti semua biaya keluar dari biaya pribadi. Dan itu kan juga mereka harus bisa kalkulasikan kira-kira pengeluaran yang saya harus keluarkan ini berapa. Jangan sampai gajinya cuman berapa gitu, yang biaya yang dikeluarkan untuk pulang itu lebih dari gajinya sebulan gitu ya. Jangan juga sampai seperti itu. Jadi nggak punya tabungan nanti ya Pak ya. Nggak punya tabungan gitu, betul. Oke. Tadi menarik banget Pak, mereka di luar negeri juga tetap berkomunitas ya? Iya betul, mereka berkomunitas. Budaya Indonesia banget gitu ya? Betul. Ih, seru banget. Jadi nggak cuman pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, tapi pekerja-pekerja juga mereka bisa berkomunitas. Betul, bisa. Oh, dan kayaknya Bapak juga sebagai instansi pemerintah tuh reach out-nya lebih gampang nggak sih Pak kalau mereka berkomunitas? Justru dengan komunitas itu kita bisa berkolaborasi ya. Kita juga bisa mendapatkan informasi kalau misalnya person to person, kayaknya informasinya agak sulit nih. Kita bisa memberikan sosialisasi kepada mereka. Tapi kan lewat komunitas kita sampaikan hal-hal yang krusial untuk disampaikan kepada teman-teman pekerja migran, itu amat sangat membantu sekali. Terutama untuk biasanya mereka nerima pengaduan atau fasilitasi pengaduan. Betul. Misalnya di antara mereka, teman-teman mereka yang nerima pengaduan, terus kemudian mereka dampingin untuk buat pengaduan di KBRI, KJRI, dan bisa juga lewat online ke BP3MI Jawa Barat, karena kita juga punya helpdesk-nya ya. Karena kan nggak semua orang paham untuk mengadu itu seperti apa. Nah, lewat teman-teman komunitas inilah kita bisa berdayakan informasi-informasi itu semua. Sehingga ketua RT gitu ya Pak? Betul lah, kurang lebih seperti itu Teh. Wow, seru-seru banget. Pak, ada selama Bapak bekerja di BP3M ini ada cerita atau pengalaman menarik nggak menangani permasalahan pekerja migran ini? Menangani permasalahan dibilang menarik, semua punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Tapi memang pada prinsipnya semua orang yang pergi kerja ke luar negeri paham dengan pelindungan pekerja migran Indonesia itu dihindarkan dari masalah-masalah karena mereka tahu batasannya, meskipun itu tidak bisa jadi jaminan ya, karena permasalahan itu juga bisa datang dari faktor eksternal, artinya dari pihak pengguna atau mungkin mereka lagi jalan-jalan terus kemudian kepleset atau ada kecelakaan di jalan dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, tapi yang yang paling berkesan itu adalah waktu saya nanganin kasus pekerja migran ilegal yang ke negara Saudi, gitu. Jadi ternyata masih teman-teman kita juga istrinya yang berangkat pergi ke Saudi, gitu ya. Nah, saya tanya nih, dia kebetulan telepon saya, Pak Freddy, minta tolong dong. Ini istri saya pergi kerja ke Saudi. Loh, kok bisa? Kita kan sesama ASN nih, yang artinya kita tahu prosedurnya yang baik seperti apa gitu kan. Iya, istri saya begini, nyampe di Timur Tengah begini. Ya pada akhirnya saya harus menyelesaikan itu, yang ternyata yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang itu ya nggak jauh-jauh dari teman saya, lingkungan saya sendiri. Nggak mesti harus selalu dari masyarakat yang kabupaten jauh yang tinggal di dalam di pelosok gitu ya, nggak juga ya, ternyata yang mereka yang tinggal di kota sekalipun juga bisa menjadi korban perdagangan manusia. Wow. Dan mungkin tindak pidana perdagangan orang ini
memang semakin kesini semakin banyak triknya mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi mau segimana pintarnya jangan siapa juga bisa gitu potensinya Betul. untuk wow. Dan biasanya juga mereka terjebaknya di dunia medsos ya. Oh gitu. Ya, jadi makanya teman-teman warga Jawa Barat tolong perhatikan informasi yang mereka terima, teman-teman terima. Kira-kira PT-nya terdaftar nggak di BP2MI, di Kementerian Tenaga Kerja? Kalau misalnya terdaftar, benar nggak nih jobnya ada di Sisco P2MI? Terus kemudian sebelum registrasi ID, benar nggak sih nih saya harus disuruh nyetor uang, sejumlah uang sekian puluh juta gitu ya. Sementara dia belum terdaftar nih di salah satu P3MI. Apa jaminannya kalau misalnya tiba-tiba uangnya dibawa kabur? Iya. Kan gitu ya. Itu yang harus diperhatikan Teh. Wow. Kalau TPPO ini batasannya tuh ketika orang ternyata perdagangan orang tuh seperti apa Pak? Kayak bias gitu ya? Iya. Apakah benar kerja atau Iya, pada akhirnya kita melihat jerih lelah mereka ini digunakan tapi tidak dibayarkan gaji sesuai dengan kesepakatan. Atau misalnya mereka bekerja di luar dari kesepakatan. Atau memang mereka bekerja yang pekerjaan itu bagian dari tindakan asusila ya. Artinya hal-hal itu yang tidak diperbolehkan. Dan banyak juga yang mereka menjadi korban tidak pidana perdagangan orang, tapi mereka nggak paham kalau mereka jadi korban. Misalnya contoh kerja 8 jam di dalam perjanjian kerja, tapi faktanya mereka kerja 15 jam. Udah gitu nggak dibayar lagi lemburannya. Oke. Kalau misalnya dibayar lemburan dan memang berdasarkan kesepakatan, it's okay. Betul. Ya, tapi kalau misalnya tidak dalam kesepakatan dan mereka diperintah begitu saja, tidak dengan persetujuan dari si pekerja, ya tentunya ini kan juga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Begitu Teja. Dan tugasnya pemerintah ya melindungi mereka gitu ya. Betul. Dari hal-hal seperti ini. Betul sekali. Jangan sampai kita bilang kerja ikhlas gitu ya Pak ya. Betul, profesional dong. Karena Begitu. pergi juga sebagai profesional. Betul. Wow. Terus kira-kira Pak kalau permasalahan pekerja migran itu akhirnya potensinya jadi banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Nah bentuk dari sebagai jangan sampai terjadi seperti itu, apa yang dilakukan pemerintah? Tadi OPP, Iya. pembekalan, ada lagi nggak Pak? Artinya teman-teman atau warga Jawa Barat aktif untuk menggali informasi. Ya kalau misalnya di website BP2MI kan ada informasi terkait dengan pekerja migran Indonesia, ataupun di Kementerian Tenaga Kerja, ataupun mungkin teman-teman bisa buka websitenya negara KBRI di negara penempatan. Itu kan mereka biasanya ada informasi-informasi infografis, apa yang boleh atau tidak boleh ya, atau melalui tadi komunitas ya. Nanti kan kalau misalnya teman-teman pergi kerja ke luar negeri baru bisa dapat komunitas, tapi paling tidak teman-teman bisa mencari komunitasnya mungkin melalui media sosial dan sebagainya. Karena kan kalau sekarang kita mau mengaksesnya gampang banget ya. Iya, reach out melalui DM gitu ya. Iya, betul. Nanya. Dan bahkan kita bisa tahu suatu permasalahan yang terjadi itu justru awalnya dari komunitas-komunitas itu. Gitu, karena kan memang kita sebagai pemerintah kita bisa menangani pengaduan itu dari informasi yang disampaikan. Ada tindakan pengaduan, datang ke kantor, menyampaikan berkas dan sebagainya. Tapi ada juga memang permasalahan-permasalahan yang tidak disampaikan pengaduannya kepada kami, tapi itu terjadi. Dan kita bisa tahunya dari mana ya? Dari Instagram, dari Facebook, atau dari komunitas, dan bentuk informasi-informasi ini banyak sekali yang bisa kita dapat dari teman-teman. Oke, wow. Kalau di Pemprov Jabar ada Pak kepanjangan dari Kemenaker, Disnaker Provinsi Jawa Barat juga yang memang banyak juga melakukan informasi kayak misalnya dibuka lowongan barista di luar negeri. Sebenarnya antara Disnaker Jabar sama BP2MI juga sering kolaborasi seperti itu. Pastinya, tentunya kami berkolaborasi dengan semua instansi yang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Dan memang kolaborasi ini perlu ditingkatkan, perlu dilakukan karena aspek yang kita lakukan ini terbatas. Anggaran yang kami miliki terbatas. Nah, dengan kolaborasi yang kita lakukan dengan beberapa instansi atau kementerian, artinya kita nggak ada batasan. Kita bisa memaksimalkan masing-masing anggaran kita, memaksimalkan fungsi dan peran kita sesuai dengan bidang kita. Gitu, Teja. Oke. Kalau ada juga Pak, selain bekerja di luar negeri, ada juga magang di luar negeri, benar nggak? Ya. Oke. Bedanya itu apa sih Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik nih ya. Karena memang banyak sekali saat-saat ini teman-teman yang bertanya, Pak, saya kerja ke luar negeri gitu ya. Pas ditelusurin ternyata magang.
gitu ya. Ada yang memang dari awal teman-teman sudah tahu posisinya mereka magang, ada yang mereka sudah tahu posisinya mereka bukan magang tapi mereka bekerja. Nah, ada yang seperti itu. Tapi banyak juga yang mereka tidak tahu kalau mereka magang. Ya. Artinya pada prinsipnya untuk magang selama ini yang kita ketahuin ini diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, ada di bidang latas. Nah, untuk magang ini sebenarnya pada prinsipnya pelatihan dan praktek kerja. Itu untuk magang. Tapi kalau kerja itu memang murni bekerja, melakukan kegiatan bekerja di perusahaan tersebut. Jadi bukan lagi pelatihan atau praktek kerja, tapi memang mereka sudah di dalam perjanjian kerjanya itu adalah bekerja. Dan visanya pun bekerja. Visa bekerja dan visa magang ini berbeda. Ya, dan magang ini juga sebenarnya tidak hanya dari satu kementerian, dari Kementerian Tenaga Kerja, ada juga yang dari Kementerian Pendidikan ataupun beberapa instansi yang lainnya yang memang mereka mempunyai program pemagangan. Begitu, Teh. Pokoknya setelah ada kerjasama dengan instansi tersebut. Tapi skupnya kita di BP2MI hanya dalam konteks bekerja. Nah, kalau misalnya magang, kita kembalikan ke Kementerian Tenaga Kerja atau instansi yang memang menyelenggarakan pemagangan. Berarti bedanya dari tadi kontrak kerja, terus kemudian dari visanya juga beda. Betul. Wow. Apalagi Pak yang harus dipersiapkan nih sama teman-teman yang misalnya berminat pengen bekerja di luar negeri? Ya paling itu ya, sesuaikan minat dan bakat, tapi yang paling terutama bahasa. Betul. Karena kalau misalnya teman-teman nggak nyiapin bahasa dari sekarang, akan banyak ketinggalan peluang-peluang kerja. Ya, misalnya contoh, saya sudah punya bisa masak nih, ya, saya sebagai tukang masak, udah kuliah D3 ataupun S1 dan sebagainya, tapi saya nggak punya kemampuan dalam berbahasa Inggris ataupun berbahasa negara sesuai dengan negara yang kita inginkan, misalnya negara Jepang kah atau negara Australia, macam-macam lah ya. Nah, kalau misalnya teman-teman gak nyiapin dari sekarang, pas peluang kerjanya itu ada, ya pada akhirnya terlewat. Karena kunci paling utama itu adalah pada saat mereka melakukan interview. Kalau persyaratan seperti ijazah itu umum ya, artinya di Indonesia ya semua hampir rata-rata punya misalnya ijazah sesuai dengan latar belakang yang dia miliki. Tapi yang berkaitan dengan bahasa ini yang belum tentu semuanya punya. Ada yang bahasa Inggrisnya mungkin hanya paham waktu orang ngomong, tapi ada juga yang memang mereka bisa dua arah komunikasi, atau mungkin ada yang expert. Nah, harapan kami paling tidak teman-teman ini bisa komunikasi dua arah lah dalam berbahasa Inggris atau negara penempatan sesuai dengan tujuan bekerja di negara penempatan. Betul. Mau ruginya banyak belajar bahasa. Iya dong. Bahkan sekarang udah banyak yang belajar beberapa bahasa kali ya. Gak hanya belajar bahasa Inggris, ada juga yang belajar bahasa Jepang, ada yang belajar bahasa Jerman, meskipun gak bersamaan, tapi mereka punya pengalaman-pengalaman itu, dan itu punya nilai plus luar biasa itu. Jangan sampai ketika pengen bekerja di luar negeri tapi nggak bisa bahasanya, gimana? Iya, mau ngomong bahasa Tarsan mah ya Pak ya, kalau buat seminggu 2 minggu vakansi gitu nggak apa-apa, tapi kalau untuk kerja itu penting banget. Wajib. Wih. Pak, kalau misalnya ada lagi nggak Pak? Kalau nggak ini program dari BP3MI ada yang lagi mau disosialisasikan nggak? Pada prinsipnya kita sama seperti BP2MI ya, kami menyampaikan kepada warga Jawa Barat kalau mau ikut program yang G2G mangga ya. Kita kebetulan baru kemarin nih kita verifikasi dokumen untuk yang G2G ke negara Jerman. Ya, untuk yang Koreanya kita mudah-mudahan di tahun depan ada, karena memang setiap tahun ada. Jadi pada prinsipnya peluang-peluang kerja itu akan selalu ada, tinggal gimana caranya warga Jawa Barat untuk mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan peluang-peluang kerja itu. Entah itu untuk yang Jepang, Jerman, Korea Selatan. Gitu, Teja. Wow, tadi Korea Selatan itu berarti apa Pak? Laut dan darat. Laut. Iya. Udah kayak Avatar. Iya. Gitu. Dan memang ini kan mekanismenya juga cukup panjang ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka di websitenya kami bp2mi.go.id. Nanti ada kata kunci, tulis saja Korea Selatan atau G2G. Nanti di situ akan muncul yang berkaitan dengan program-program yang kita milikin. Oke, lebih lengkap pokoknya akan kita bisa ngeliat di bp2mi.go.id. Betul. Wow, seru banget nih Pak. Kira-kira kalau misalnya
ada batasan usia nggak sih Pak untuk luar negeri? Kayak sekarang kan banyak meme-memenya gitu, kayak misalnya harus berpenampilan menarik gitu. Iya. Sebenarnya kalau kerja di luar negeri gitu juga nggak? Iya, jadi kalau kita bicara berdasarkan Undang-Undang 18 2017 yang diatur itu minimal, usia minimal itu 18 tahun. Kalau usia maksimal ini kembali lagi kepada user atau penggunanya mau atau tidak. Karena pada saat misalnya contoh nih ada job order atau demand letter, di situ kan ada persyaratan maksimal usia 45 tahun. Tapi di negara yang lain dengan job yang berbeda usianya 49 tahun. Tapi ada juga yang maksimal usianya 35 tahun. Nah, artinya ini kembali lagi kepada permintaan atau keputusan perusahaan yang memang dikerjasamakan di negara penempatan. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang, Pak, di negara ini boleh umur 35 tahun, kenapa negara ini nggak boleh umur 35 tahun? Nah, itu kan kebijakan perusahaan di negara penempatan ya, kita nggak bisa intervensi. Dan mereka juga punya kepentingan dalam hal itu. Misalnya contoh, kebetulan ini ngerawat lansia nih, ya. Saya pengennya pekerjanya yang berpenampilan muda, segar gitu, karena kan memang ada saja gendong mereka ngangkat dari kursi roda atau bopoh dari kasur ke bawah, dan itu kan perlu tenaga ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang umurnya 49 tahun diterima untuk bekerja, takutnya ada potensi sakit pinggang lah atau apa, kita kan nggak tahu ya. Dan itu juga kita nggak bisa intervensi karena memang berdasarkan kebutuhan di negara penempatan. Iya, dan itu bukan sesuatu yang bisa di-bargain juga ya Pak ya? Betul. Wow, seru banget. Oke, Pak, seru banget ngobrolin soal bekerja di luar negeri. Akang Teteh nih kalau yang mau berminat bekerja ke luar negeri bisa cari tahu lebih lanjut di bp2mi.go.id. Betul. Pak, untuk terakhir nih Pak, ada yang mau disampaikan gak ke Akang Teteh? Bisa berupa himbauan, pesan atau lain-lain? Iya. Kami berharap warga Jawa Barat yang ingin pergi kerja ke luar negeri, pastikan informasi yang teman-teman lihat, baca, itu adalah informasi yang valid, dipastikan PT-nya terdaftar di websitenya Kemnaker, BP2MI dan sebagainya ya. Dan tentunya websitenya bukan website pribadi, tapi website pemerintahan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dipastikan bahwa teman-teman ini mengikuti tahapan prosedur sesuai dengan alur yang ditetapkan sama pemerintah ya. Nanti teman-teman yang ingin tahu cari peluang kerja di luar negeri seperti apa, mungkin bisa datang ke kantor kami di BP3MI Jalan Soekarno-Hatta nomor 587 Bandung. Ya, di situ kita bergantian memberikan informasi peluang kerja. Jadi nanti teman-teman atau warga Jawa Barat bisa tanya apa saja di situ, ya. Dan mungkin tidak hanya di BP3MI Jawa Barat, ada juga kami perpanjangan tangan kami di P4MI, ya, pos pelayanan pekerja migran yang ada di Sukabumi, Cirebon, Indramayu, di Kerawang dan sebagainya ya. Jadi teman-teman atau warga Jawa Barat, mangga silakan datang ke kantor-kantor yang memang kami mempunyai petugas di situ. Sehingga kalau mau, Pak, kira-kira kerjaan ini sesuai atau dengan saya atau tidak, atau misalnya Pak, PT ini resmi atau tidak, Pak, sampai tahapan ini saya disuruh begini-begini, boleh atau tidak. Nah, teman-teman bisa tanya semua di situ. Gitu, Teja. Seru, Akang Teteh. Kalau mau ke BP3MI Jawa Barat, ini loh yang perempatannya paling lama. Yang viral ya. Se-Bandung ya. Wah, menarik banget nih Bapak. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan jangan kapok ya Pak. Baik, PKD. sama-sama Teja. Alhamdulillah Kang Teteh, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan BP3MI Jabar. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Aji Pak SN Jabar ikut bicara. Aji. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.